Teman-teman kembali lagi ke channel Pendapat Joseph. Sekarang review series Setelah Pelangi Harapan dan Kupu-Kupu Ungu. Akhirnya ada series tentang dunia dokter. Biasanya ngomonginnya kalau nggak tentang kriminal kelas atas, kasus yang kasus yang dikutip orang yang besar, maksudnya kasus besar yang dikutip. Terakhir ngomongin tentang 9 naga, terakhir lagi ngomongin pendidikan. Ya, sekarang ngomongin tentang kedokteran. Apa yang dunia kedokteran fokusnya puas. Kenapa bisa booming di TikTok? Pertama, TikToknya dia kecil, media kecil tapi cangkupannya luas kalau di Indonesia. Kedua adalah pangsa di bioskop sama di series sudah beda jauh. Ketiga yang paling penting adalah setelah COVID makin beragam isu yang dibahas. Nah, yang saya sangat suka di Skuting ini adalah dia nggak ngomongin isu terakhir yang benar-benar puas, yang benar-benar panas ini ya. Dia ngomongin tentang suatu realita bagaimana anak kedokteran jadi dokter dengan dinamikanya tuh beragam. Ada yang antara Vino dan Dean sebagai keluarga yang benar-benar dokter. Bedanya Dean adalah keluarga beradat, Vino adalah Dean adalah keluarga yang biasa-biasa aja ya, keluarganya sederhana. Vino adalah salah satu anak keluarga yang tajir, bermerti, punya atau background keluarga kedokteran. Dan juga Estra yang kehidupannya cukup complicated sebagai dokter muda dengan segala kesibukannya dengan kehidupan percintaannya. Raka yang mirip kayak Raymond, kasusnya kayak Raymond bukan Raymond gue, si kak bapaknya Raymond Michiko, seorang dokter yang lebih mengarah dokter konservatif, dokter yang sangat peduli sama pasiennya, baik dari segi ekonomi maupun kepedulian sosialnya, punya background cerita yang cukup kompleks. Dan ya kayak cara pandang misalnya di satu sisi dokter harus belajar dari kegagalannya untuk tidak membuat kegagalan lagi, ataupun dokter yang merasa dia harus merasakan kegelisahan pasiennya. Misalnya kalau di film Diamond Michiko itu, Diamond Michiko menganggapnya bahwa dokter itu tidak boleh gagal, karena satu-satunya kesempatan dokter adalah satu-satunya kesempatan dokter itu satu kali, kesempatan pasien itu satu kali, harus dijalanin semaksimal mungkin. Raka mungkin mengarah seperti Diamond Michiko, dia yang diperankan Ryoko Yunekara. Tetapi ini bukan ngomongin dokter bedah, ini ngomongin bagaimana episode 1/4 tentang bagaimana dokter-dokter muda menghadapi rutinitas di rumah sakit, mulai dari antrian, bagaimana berobrol sama atasan, ritusnya. Ya, ini sebuah gambaran kecil dari realita yang ada. Jadi satu hal yang menarik adalah bagaimana
setelah beberapa judul sinetron yang terkadang dokter umum di klinik bisa dia noksa begitu jauh kalau di sinetron, ataupun kalau istilahnya netizen bagaimana wisata sinetron itu selalu mengarah ke dokter ataupun ke kantor polisi antara dua itu. Nah, series ini mengajar ya lebih memberikan beragam cerita lagi tentang bagaimana ritusnya. Mungkin sama kalau orang mengatakan sama kayak Hospital Playlist, Blue Haley, Dr. Q, Dr. X, ya tidak memungkiri kesamaan cerita itu karena ya kalau jujur di dalam misalnya dalam ini cerita nggak ada lagi dokter yang bisa nulis seperti Merawijaya Margasti, udah nggak ada lagi. Ya adalah bagaimana beberapa webtoon, beberapa cerita novel yang ada di Wattpad, atau mungkin nanti ada novel ini, mungkin ada dari story yang akan diangkat ke dalam cerita. Jadi semakin banyak cerita semakin membuat cerita kok gairah penonton itu beragam dan harusnya ya bisa menambah kompleks cerita. Mungkin sekian dari saya dulu. Kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran silakan tulis komentar. Jika ada ide tulis komentar. Sampai jumpa di review Squad series selanjutnya. Terima kasih.